I mean, it doesn't get stronger than this. And yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organizations in the world. And I think the answer is clearly you're not going to. And then we ask the question, why? I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons. Zero tolerance for Israel and Zionism. Please do not allow the Israeli team to enter Indonesia and play. I plead with the president, I plead with civil society members, I plead with all Indonesians. Allowing the Israeli football team to play, to enter Indonesia, gives permission to Israel to continue to kill. Yang pasti semua opsi akan dibawa oleh Pak Erik untuk melakukan diplomasi. Bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U20 dan semua akan dipakai cara dan juga menyelamatkan Indonesia dari pengucilan sanksi yang akan diberikan. Itu yang akan kita dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk lobby ke sana. Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola ini. Pusing. Aqsa Working Group atau AWG mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Kamis 30 Maret. Dalam keterangan pers yang didapatkan TV One News, AWG menuliskan, terhadap pengumuman FIFA itu, Aqsa Working Group menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia adalah pelajaran bagi Zionis Israel, bahwa selama mereka melakukan kejahatan politik, apartheid, dan juga penjajahan, maka selama itu pula mereka akan menghadapi penentangan, di mana saja dan dalam bidang apa saja, tidak hanya di Indonesia dan tidak hanya dalam hal sepak bola, Israel akan terus mendapatkan penentangan. Yang kedua, AWG mengecam dengan keras FIFA karena sikap hipokrit mereka, yakni mengabaikan tuntutan untuk berhenti menerapkan standar ganda dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel, sebagaimana mereka lakukan kepada Rusia dan juga Afrika Selatan. Ketiga, penolakan kehadiran timnas Israel adalah konsekuensi bangsa Indonesia dalam mentaati Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah salah satu usaha menjaga semangat anti penjajahan sesuai dengan konstitusi dan contoh dari Founding Father NKRI. Keempat, AWG berharap bangsa Indonesia tetap sabar dan berdoa semoga Tuhan akan menggantikan gelaran Piala Dunia U20 ini dengan yang lebih baik. Yang kelima, AWG juga menyeru agar bangsa Indonesia tetap bersatu, berbeda pendapat dan mempertahankan dengan maksimal bila pendapat itu benar adalah wajar dalam negara demokrasi. Tak perlu ada yang merasa menang, sehingga merasa jumawa, dan tidak perlu ada yang merasa kalah karena yang kita cari adalah kebaikan bersama. Yang keenam, AWG menghimbau kepada jajaran pengurus PSSI, atlet dan para pemangku kepentingan dan seluruh pecinta sepak bola nasional agar tetap tegar dan juga tabah. Standar ganda yang ditetapkan FIFA dalam menerapkan aturan menjadi perhatian rakyat Palestina, khususnya The Palestine Higher Council of Youth and Sport. Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina itu menyesali keputusan FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang konon lantaran tanggapan sejumlah tokoh dan penolakan beberapa kalangan di Indonesia atas kehadiran timnas Israel. Meskipun kami juga meyakini olahraga dan politik perlu dipisahkan, tapi sulit untuk menutup mata terhadap tuntutan nasional karena ini meniadakan demokrasi, bunyi pernyataan Dewan dalam pernyataan pers yang dilansir dari Wafa. Orang-orang Palestina menderita kematian dan kehancuran di tangan pendudukan yang diberdayakan oleh pemerintah sayap kanan paling ekstremis, rasis dalam sejarah modern singkat Israel. Dan kami sedih melihat standar ganda yang diterapkan oleh dunia yang beradab dalam menanggapi skenario serupa ketika dilakukan oleh aktor yang berbeda. Hal itu merujuk kepada FIFA yang dengan secepatnya menjatuhkan larangan terhadap Rusia mengikuti kompetisi internasional setelah Ukraina diserang.
Palestina mendesak FIFA untuk menggunakan standar yang sama dalam urusan sepak bola internasional. Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan peraturan yang sama dalam kasus Israel seperti yang terjadi pada Suriah. Kami menyesal bahwa hal ini menyebabkan Indonesia diambil haknya menjadi tuan rumah. Tetapi yakinlah, setiap pendukung keadilan akan menerima kebaikan dan akan lebih banyak negara akan segera hadir mengikuti jejak Indonesia. Apartheid perlu dilawan. Demikian bunyi pernyataan itu. Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina menyesal keputusan FIFA yang mencopot hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Mereka menyoroti perbedaan reaksi Asosiasi Sepak Bola Dunia itu terhadap pendudukan militer Israel dan invasi Rusia. IOC dan FIFA dengan cepat melarang Rusia untuk mengikuti kompetisi-kompetisi internasional terkait dengan invasi ke Ukraina, tetapi selama puluhan tahun tidak mengambil langkah kecil apapun terhadap Israel atas pendudukan ilegalnya atas Palestina. Pelanggaran-pelanggaran HAM, rasisme, segregasi, dan penghancuran infrastruktur Palestina secara otomatis, bunyi siaran pers yang dirilis Dewan tersebut. FIFA, kata mereka, justru menghukum pihak-pihak yang mendukung korban ketimbang menghukum pelakunya. Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina mendesak FIFA menerapkan standar yang sama dalam sepak bola internasional. Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini jika FIFA menerapkan aturan-aturannya dalam kasus Israel seperti yang dilakukan terhadap Rusia. Kami menyesalkan karena ini menyebabkan Indonesia kehilangan hak sebagai tuan rumah. Tapi kami meyakinkan kepada setiap pendukung perjuangan kami bahwa akan ada lebih banyak negara yang akan mengikuti langkah Indonesia. Apartheid harus dilawan. Rusia memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Hanya berselang 4 hari, FIFA dan UEFA langsung mengeluarkan tim nasional Rusia dari perebutan tiket Piala Dunia 2022. Di mana posisi FIFA itu berbeda dengan posisi yang diambilnya pada Oktober 2017 setelah pihak Palestina meminta agar 6 klub Israel yang berada di pemukiman ilegal wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 dipindahkan atau dilarang ikut kompetisi yang diakui FIFA. Menanggapi permintaan Palestina, FIFA dalam pernyataannya mengatakan pihaknya harus tetap netral dalam hal masalah-masalah politik. Asosiasi Sepak Bola Palestina selama bertahun-tahun juga mendesak agar FIFA menghukum Israel, namun tak pernah dihiraukan. Seperti diketahui, FIFA mengumumkan pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Dalam pernyataannya, FIFA tidak secara jelas menyebutkan alasan pencabutan hak sebagai tuan rumah itu. FIFA hanya menyebutkan karena keadaan saat ini. Namun pencopotan Indonesia tersebut terjadi setelah muncul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 2023 dari kalangan politikus, pejabat hingga warga biasa.